Kemudian jadi haul tidak ada haul, tidak perlu tunggu setahun. Kapan keluar, kapan panen langsung diukur, dia diukur berapa jumlahnya, kalau sampai nisab keluar. Baik. Kemudian kalau dia memiliki memiliki beberapa sawah atau beberapa ladang jagung yang tidak dipanen bersamaan, tidak dipanen di bulan yang sama, tapi dipanen di tahun yang sama, tahun Hijriah tentunya, maka itu digabungkan. Misalnya ada orang punya sawah, sawahnya produktif sekali, 1 tahun bisa 2 kali panen. Sawah berapa sih biasa? Sampai 3. Itu paling produktif itu. Hah? 3. Produktif sekali itu atau normal? Hah? Normalnya setahun berapa? 2 kali. Anggap setahun 2 kali. Tapi dia ini bisa kasih sampai 3 kali produktif. Maka misalnya panen pertama 300, panen kedua 300, panen ketiga 300. Ini dikeluarkan semuanya karena masih dalam tahun yang sama. Dianggap satu. Dan sama sini 3 bulan pertama cuma 300. Tunggu dulu. Oke, belum mencukupi nisab. 3 bulan berikutnya 300 lagi misalnya. Dan sampai sini 3 bulan berikutnya 300. Ini masih dalam 1 tahun yang sama. Berarti totalnya berapa? 900 keluar mencapai nisab. Sudah sampai sini? Jadi semua hasil panen yang dipanen dalam tahun yang sama itu nisab, itu digabung. Tidak mesti dari satu sawah ya. Misalnya saya punya 3 sawah, masing-masing cuma 1 kali, atau panen misalnya masing-masing cuma 2 kali. Ini. Ya sudah, ini tiga petak sawah ini selama semuanya dipanen dalam setahun digabungkan semuanya. Kalau dia sudah punya pengalaman sebelumnya, ini alhamdulillah kayaknya lancar ini sampai akhir tahun ini 3 sawah ini dapat semua. Dan sampai sini ya. Maka ketika sudah mencapai misalnya nisab, dia sudah keluarkan memang, walaupun masih ada 1 sawah yang belum dipanen, tapi dia sudah bisa estimasi. Ya. Baik, ala kulli hal tidak ada haul dalam zakat pertanian. Sekarang berapa yang dikeluarkan? Kata beliau rahimahullah, kalau mencapai nisab maka wajib dikeluarkan nisful usyr, setengahnya 1/10. Berapa itu? 1/20 lah. Saya diajari kemarin 1/10, setengahnya. Berarti berapa? Ini ke atas 1/2. Ini kan 21 kan? Jadi 1/20. Iya, 1/20. Kapan 1/20? Insuqiya bimu'nah, kalau diairi dengan biaya. Mu'nah itu biaya. Misalnya memang dari sungai, tapi butuh diairi. Dia beli selang, dia beli pipa, dia beli ini semua, dan panjang sampai sampai ke ladangnya itu dari sungai panjang. Dia beli pipa. Ya, ditambah lagi misalnya dia belikan mesin air, mesin pompa. Ini semua mu'nah. Maka ini 1/20. Karena ada biaya yang dikeluarkan. Atau dia bayar orang. Saya bayar kamu airi sawah saya, ya. Saya bayar. Ini apa? Mu'nah juga. Jelas? Ini juga berapa zakatnya? 1/26. Kemudian wal usyru kamilan, dan 1/10 insuqiya bil matar, kalau diairi dengan hujan, awis sail atau sungai, awlam yusqa aslan, atau memang tidak diairi sama sekali. Misalnya kalau tanahnya bagus ya, ada banyak air di dalamnya, tidak diairi sama sekali ladangnya. Ini bahkan walaupun tidak diairi sama sekali 1/10. Jadi lebih sedikit, lebih banyak. Ini kan berbanding lurus ya. Ketika kamu tidak butuh biaya untuk mengairi sawahmu, Allah yang kasih langsung ke sawahmu, maka otomatis kamu keluarkan lebih banyak, 1/10. Tapi ketika kamu keluar modal untuk mengairi sawahmu, kamu disuruh keluarkan lebih sedikit saja karena kamu keluar modal. Jadi 1/20. Jadi kalau ada orang hasil panennya adalah misalnya 900 kg,
Ini hasil panen 900 kg. Kalau dia diairi oleh air hujan, maka dia keluar berapa? 1/10. Berapa? Berapa 1/10? 90. Keluar 90 kilo. Kalau diairi pakai biaya 1/20, berarti setengahnya ini berapa? 45 kilo. 45 kilo. Nah, baik, selesai zakat pertanian. Wallahu a'lam bissawab. Kalau begitu tadi nggak masuk suaranya. Biasanya nggak masuk. Ya. Hah? Ah, gitu. Qadarullah, insyaallah. 6. Selesai pembahasan zakat pertanian. Terakhir pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah dinamakan juga dengan zakatul badan, karena yang kena zakat adalah badannya, bukan hartanya. Karena itulah orang miskin juga wajib zakat fitrah, karena dia punya badan. Anak kecil, bayi sekalipun wajib kena zakat fitrah karena sudah punya badan, kan gitu, sudah punya nyawa. 6. Kata beliau rahimahullah, wa man malaka lailatal eid zaidan an quti yaumil eid wa lailatihi lazimahu arba'atu amdadin an nafsihi wa tajibu aidan ala kulli man talzamuhu nafaqatuhu min zawjatin wa qarabah. Kata beliau rahimahullah, siapa saja yang memiliki kelebihan makanan ya pada malam Id, di mana kelebihan makanannya itu bisa dia makan untuk malam Id sama besoknya, ya, untuk hari Id sama besok sama malamnya, maka dia wajib mengeluarkan 4 mud berupa zakat fitrah. Baik. Syarat zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibebankan kepada muslim tentunya, al-Islam. Karena itulah orang kafir tidak wajib membayar zakat fitrah, kecuali kalau orang kafir ini membayarkan zakat fitrah untuk orang Islam, maka syah. Misalnya ada seorang kafir, dia punya budak muslim, nah dia wajib bayarkan zakat fitrah untuk budaknya. Atau misalnya ada seorang bapak yang kafir, anaknya ada yang muslim dan anaknya ini masih kecil, ya, atau sudah besar tapi belum ada penghasilan, tidak ada kerjaan gitu, jadi dia sudah berusaha mencari dan belum dapat, ya, atau dia masih sekolah, masih remaja, belum bekerja, jelas bapaknya kafir, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah untuk anaknya yang muslim, ya. Jadi hakikatnya yang bayar sebenarnya orang muslim, cuman itu. Baik. Adapun masalah apa namanya persyaratan mutlak adalah muslim. Yang kedua nanti akan disebutkan bahwa dia akan punya makanan kelebihan, nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi syarat syahnya zakat fitrah secara umum ada 3. Yang pertama al-Islam. Ini syurut zakat al-fitrah, Islam. Yang kedua ada apa ini?
fadl. Ada kelebihan makanan. Kelebihan apa? Kelebihan makanan. Kelebihan makanan. Jadi ada fadlul qut. Fadlu al-qut. Qut itu makanan pokok. Kelebihan makanan. Kelebihan makanan dari mana? Dari makanan yang dia makan pada hari Id dan besok malamnya, malam 2 Syawal. Contoh, beras. Satu keluarga ada 5 kepala, ada 5 orang, atau keluarga 5 orang. 5 orang ini untuk makan malam sama untuk makan besok siang hari, jelas? Kira-kira butuh berapa liter? Atau biar gampang nanti kita pakai sok doh saya. Kira-kira butuh berapa sok 2 kali makan 5 orang ini? Satu sok sekitar 700 gram tadi. Atau pakai 600 gram juga bisa. Hah? Kira-kira berapa? 600 itu 1 kali makan bisa? Untuk 5 orang 600 gram setengah liter kurang lebih bisa. Atau 700 dapat lah ya, 700 5 orang bisa. Baik, 1 sok. Berarti kalau 2 kali makan dia butuh berapa? 2 sok. Sampai sini? Kok sok sih? Mud, afwan. Mud maksud saya, bukan sok. Mud. Sudah sampai sini? Mud. Di sini kata beliau, misalnya anggaplah 2 kali makan 5 orang ini dia butuh 2 mud. 1 mud untuk makan apa namanya? 1 mud untuk lebarannya siangnya, baik? Sama afwan sebentar. Kita kan di orang Indonesia berapa kali makan? 3 kali. Jadi pagi berapa? Pagi ya? Kayaknya lebih baik kayak orang Indonesia yang tidak makan pagi deh. Sarapan toh. Oke, pagi, siang, malam. Malam ini kan sudah malam 2 Syawal kan? Ini yang dimaksud di sini. Malam yakni cukup makanannya untuk hari raya sama malamnya, yakni malam 2 Syawal. 3 kali. Berarti berapa? 3 mud karena 3 kali makan. Baik. Anggaplah kebutuhan dia 3 mud untuk makan hari lebarannya 2 kali sama malamnya 1 kali. Baik. Nah, sekarang kita lihat di malam takbiran, malam hari raya ada berapa berasnya di rumah? Kalau berasnya di rumah cuman 3 mud, pas 3 mud, maka tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak ada kelebihan, tidak ada fadl. Fadl itu kelebihan bahan makanan. Kalau ada lebihnya, maka lebihnya dikeluarkan. Lebihnya dikeluarkan. Misalnya, pas malam takbiran kita lihat berasnya tinggal 4 mud. 4 mud, kebutuhannya 3 mud. Berapa sisanya? 1 mud. 1 mud ini keluarkan sebagai zakat fitrah. Jelas sampai sini? Berapa kelebihannya? Kalau dia misalnya punya 5 mud, berapa lebihnya? 2 mud. Baik, 2 mud keluarkan zakat fitrah. Kelebihannya 3 mud, keluarkan zakat fitrah. Jelas sampai sini? Perhatikan, zakat fitrah paling minimal itu 1 orang berapa? 1 sok, yaitu 4 mud. Disebutkan di sini lazimahu arba'atu amdad. Dia wajib mengeluarkan 4 mud. 4 mud sekitar 3 kilo. Kalau kita pakai 1 mud 741 gram, sekitar 741 dikali 3 ya sekitar 29 ya. Iya, sekitar 29. 7 kali 4 28. Iya. Hampir 3 kilo lah, 2,9 berapa gitu. Anggaplah kita genapkan 3 kilo. Tapi sudah kita pakai mud saja biar jelas. Cara konversinya berbeda-beda. Nah. Taib. Zakat fitrah paling sedikitnya 1 orang berapa keluar 1 kepala? 4 mud. Keluar 4 mud.
Kalau di malam hari raya dia punya 7 mud, berapa lebihnya? 4 mud. Maka 4 mud ini dikeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dulu. Untuk dirinya sendiri. Kalau misalnya dia punya 11 mud, berapa lebihnya? Kok 11? Kok 9? 8 lah. 8. Berarti kalau 8 mud berapa orang keluar? Bisa untuk 2. Maka yang dikeluarkan dia sama kalau dia punya budak, dibayarkan budaknya dulu. Karena budak itu hartanya dia. Kali lipatnya lagi. Kalau dia punya 15 tambah 4, 15 mud. Berarti sisanya berapa? 12. 12 bisa keluar untuk 3 orang, maka dikeluarkan untuk istrinya. Begitu urutannya. Dirinya, budaknya, istrinya, anaknya. Urutannya begitu. Jelas? Jadi kalau cuma muat untuk diri sendiri, ya sudah diri sendiri saja. Istri sama yang lain tidak perlu dibayarkan. Nah kayak tadi, kalau dia cuma punya 5 mud, berapa lebihnya? 2 mud. 2 mud itu cukup untuk bayar 1 orang? Tidak cukup. Tapi apakah wajib dikeluarkan? Wajib. Tetap wajib, walaupun tidak cukup 1 orang. Ya, kenapa? Dalam kaidah fikih disebutkan al-maisur la yasqutu bil ma'sur, bahwa yang bisa dilakukan tidak boleh digugurkan hanya gara-gara tidak bisa dilakukan secara sempurna. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa kita kerjakan tidak boleh digugurkan hanya gara-gara ada sebagian yang tidak kita bisa. Tapi kewajiban saya 4 mud, tapi saya cuma punya 2, ya sudah keluarkan 2. Ya, kata Sa'di rahimahullahu taala, wa yuf'alul ba'du minal ma'muri in syaqqa fi'lu sa'iril ma'muri. Nah, wa yuf'alul ba'du minal ma'mur, dan tetap dilakukan sebahagian dari perintah. In syaqqa fi'lu sa'iril ma'mur, kalau sulit untuk mengerjakan sisa perintah yang lain. Nah, dia kan perintahnya 4, dia cuma bisa 2, ya udah kerjakan yang kamu bisa 2, walaupun 2 yang lain tidak bisa kamu kerjakan. Jelas sampai sini? Nah, maka walaupun kelebihannya cuma 2 mud, kita bilang 1 orang kan minimal 4, ya sudah, keluarkan saja 2. Keluarkan saja 2. Baik, ini syarat yang kedua, yaitu punya kelebihan makanan. Kelebihan makanan dari mana? Kelebihan makanan dari makanan yang dia akan makan di hari raya sama malamnya, yakni malam 2 Syawal. Syarat yang terakhir, yang ketiga, adraka juz'an adraka lailatul id. Dia hidup di malam hari raya. Dia hidup di malam hari raya. Dia hidup di malam hari raya. Ini syarat yang ketiga. Baik. Perhatikan. Syaratnya seorang itu wajib bayar zakat fitrah adalah kalau dia mendapati sebagian bulan Ramadan dan mendapati sebagian bulan Syawal. Perhatikan. Kalau kita anggap ini garis lurus. Garis lurus ini adalah maghrib. Maghrib 1 Syawal. Ya. Maghrib 1 Syawal, malam takbiran, maghrib. Ini sore masih masuk Ramadan. Ini ke sini Syawal. Batasannya kan maghrib ya. Dalam Islam kan hari pertama dimulai maghrib. Jadi sore Ramadan ini puasa terakhir ini. Puasa terakhir pas azan nyebrang ke Syawal. Baik, pas azan nyebrang ke Syawal. Nah, orang yang wajib bayar zakat fitrah adalah yang hidup dia sempat hidup di bulan Ramadan dan sempat hidup di malam 1 Syawal. Itu syaratnya wajib zakat fitrah. Dia hidup di 2 waktu ini. Dia mendapati bagian Ramadan dan mendapati bagian Syawal. Perhatikan. Kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, wajib bayar zakat fitrah? Tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Ada orang kasihan puasa sudah tua,
menjelang maghrib meninggal, sudah nggak wajib dibayarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena dia tidak mendapati bagian dari Syawal. Kalau dia meninggal sebelum maghrib. Ada anak bayi lahir setelah maghrib, wajib dibayarkan zakat fitrah? Tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Tidak wajib dibayarkan zakat fitrah. Karena apa? Karena dia hanya mendapati Syawal, tidak mendapati Ramadan. Dia baru lahir setelah maghrib. Sudah sampai sini? Walaupun kata para ulama disunnahkan dibayarkan, tapi tidak wajib, disunnahkan zakat fitrah. Kenapa? Karena ketika di sini dia sudah ada dalam kandungan, sudah dalam keadaan hidup, cuman belum keluar aja. Memang tidak wajib tapi disunnahkan. Sebagaimana amalan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Beliau menyunnahkan membayarkan zakat fitrah untuk bayi dalam kandungan. Ya, ini sudah bernyawa di dalam, jelas. Walaupun lahirnya setelah maghrib, memang tidak wajib dibayarkan zakat fitrah, tapi disunnahkan. Baik, sudah. Kata beliau rahimahullah, "Man malaka lailatal 'id zaidan an quti yaumil 'id wa lailatih." Siapa yang memiliki pada malam Id kelebihan makanan untuk hari raya dan malamnya, maka lazimahu, dia wajib untuk mengeluarkan arba'atu abdad an-nafsi, mengeluarkan 4 mud zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Ya, kita bilang ini 4 mud untuk dirinya. Kalau double 6 misalnya, berarti 4 untuk dirinya, 2 untuk anak istrinya, anaknya dan seterusnya. Baik. Walaupun tidak cukup 4, dikeluarkan saja. Wajib dikeluarkan walaupun tidak cukup 4. Paham? Jadi kalau dia 7, berarti 4 untuk dirinya, 3 untuk istrinya misalnya. Kalau syukur 8 ya 4-4, tidak masalah, aman kan begitu. Tapi hatta tidak cukup 4 tetap dikeluarkan. Nah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Perhatikan. Yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Kata beliau rahimahullah, wajib mengeluarkan 4 mud an-nafsi untuk dirinya sendiri. Wa tajibu aidan, juga wajib dia keluarkan ala kulli man talzamuhu nafaqatuhu. Dia wajib mengeluarkan untuk semua orang yang wajib dia nafkahi, min zaujatin wa qarabah, istri atau kerabat. Istri atau kerabat. Jadi perhatikan, istri secara tersendiri tidak wajib bayar zakat fitrah, tidak wajib. Yang wajib bayar adalah apa? Suaminya. Jadi kalau suaminya miskin, istrinya kaya, kata suaminya, saya tidak bisa bayarkan kamu zakat fitrah. Ya sudah, istrinya biar kaya tidak wajib keluarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah dibebankan kepada suami, bukan kepada istri. Kecuali istrinya bilang, oke, saya kan banyak uang nih, saya kasih kamu uang, hibah sedekah apapun namanya, kan boleh hibah apa sedekah kepada suami. Nih, saya kasih, bukan pinjam. Iya. Atau bahkan si istri bilang, pinjam. Nih, saya pinjamkan kamu uang, nanti bayar. Boleh, tidak masalah. Sudah, ketika dapat pinjaman, suaminya beli beras, dia bayarkan fitrah untuk dirinya sama istrinya. Pinjam. Ya, terserah akadnya gimana. Baik. Udah ya. Kemudian siapa saja yang wajib dinafkahi? Anaknya. Anak yang wajib dinafkahi adalah anak yang belum bekerja. Perhatikan, belum bekerja di sini dalam artian dia masih kecil, memang belum usia kerja. Kalau di Indonesia kita kan ya usia kerja jelas ya, setidaknya setelah tamat SMA. Kalau SMA masih dalam SMA itu belum usia kerja. Yang seperti ini tetap wajib dinafkahi oleh orang tua. Nah, ketika wajib dinafkahi berarti wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Siapa saja yang wajib dinafkahi, maka dia bayarkan zakat fitrahnya. Karena kata para ulama, dobitnya dalam masalah ini az-zakat tatba'u an-nafaqah. Yani zakat fitrah mengikuti nafkah. Siapa yang kamu wajib nafkahi, wajib juga kamu keluarkan zakat fitrahnya. Yang tidak wajib kamu nafkahi, tidak wajib kamu kasih keluarkan zakat fitrahnya. Ada orang tuanya miskin, tinggal bersama dia. Dia wajib kasih nafkah orang tuanya? Apakah anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua? Wajib atau tidak? Kalau orang tuanya kaya, jelas tidak. Orang tuanya miskin,
wajib memberi nafkah, maka wajib juga kamu bayarkan zakat fitrah untuk orang tuamu. Walaupun orang tuamu tidak tinggal bersama kamu, misalnya orang tuanya rumahnya lain, dia sendiri, tapi dia yang selalu nafkahi orang tuanya, maka dia wajib bayarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Jadi az-zakat tatba'u an-nafkah. Zakat fitrah mengikuti nafkah. Siapa-siapa yang kamu wajib nafkahi, kamu juga wajib keluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Anak, kalau anak sudah usia kerja, perhatikan, anak sudah usia kerja tapi dia tidak mau kerja, malas-malasan, maka di sini orang tua tidak wajib kasih nafkah. Nah, terserah kamu ngapain, kalau mau makan kerja, tidak ada kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anaknya, di mana ketika dia sudah usia kerja dan dia tidak mau bekerja. Dan sampai sini memang malas-malasan, tidak mau kerja, maka tidak ada kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepadanya. Beda kalau dia sudah setengah mati cari, belum dapat, ya sudah. Ya sampai sini, memang faktor bukan karena malas, memang faktornya belum dapat kerja saja, maka orang tua kasih nafkah. Kalau kasih nafkah, bayarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia sudah bisa kerja dan dia tidak mau cari kerja, maka tidak wajib kasih nafkah. Kalau mau dikasih bisa, tapi tidak wajib lagi sebenarnya. Ya, ketika tidak wajib dinafkahi, tidak wajib lagi dibayarkan zakat fitrah anaknya. Anaknya sudah berkeluarga, punya istri, punya penghasilan sendiri, apakah wajib orang tua menafkahi anaknya? Tidak wajib, maka tidak wajib juga dibayarkan zakat fitrahnya. Karena itulah kalau orang tua mau membayarkan zakat fitrah anaknya yang sudah berkeluarga, wajib pakai izin. Kapan tidak pakai izin tidak syah. Kan kadang ada gitu ya, biar anaknya sudah menikah orang tuanya tetap bayarkan zakat fitrahnya. Di sini tidak boleh orang tuanya ujuk-ujuk pergi bayarkan zakat fitrahnya, setelah itu telepon, sudah saya bayarkan ya. Ini tidak syah. Sampai sini tidak syah. Seharusnya nelfon dulu, saya bayarkan zakat fitrahmu, boleh atau tidak? Kata anaknya silakan ya, syukron, dibayarkan, sudah baru dibayarkan, itu boleh. Kenapa? Karena ini sekarang sudah berbeda, tidak boleh membayarkan kewajiban orang lain berupa harta tanpa izin. Harus ada niat, dari si anak, dan itu terwujud lewat izin. Ya sampai sini. Ya kecuali misalnya anaknya sibuk tidak bekerja, ya karena sibuk dengan hal yang lebih penting seperti menuntut ilmu. Jelas ya, menuntut ilmu atau yang lainnya, ya, atau dia mengajar misalnya, sehingga dia tidak punya waktu untuk untuk mencari pekerjaan, maka orang tua di sini masih wajib untuk memberikan nafkah dan membayarkan zakat fitrahnya, walaupun dia sudah usia kerja, tapi dia sibuk dengan hal yang lebih penting. Baik. Kemudian pembahasan terakhir berkenaan dengan zakat fitrah. Pembahasan terakhir adalah masalah wajib waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada 5. Yang pertama, waktu mubah. Yang kedua, waktu mubah atau jaiz, ya, jawaz, waktu jawaz. Yang kedua, waktu wujub. Yang ketiga, waktu mandub atau nadab. Yang keempat, al-karahah, waktu karahah. Al-karahah. Dan yang kelima, waktu al-hurmah, waktu haram. Ada 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah. Perhatikan, ini kita berbicara mengenai hukum. Adapun masalah syah tidaknya bayar zakat fitrah, semuanya syah. Dimanapun dia bayarkan, syah zakat fitrahnya. Tidak ada zakat fitrah yang tidak syah. Dalam sini, tidak ada zakat fitrah yang tidak syah. Semua zakat fitrah itu syah kalau dibayarkan. Yang pertama, waktu mubah. Kapan sudah boleh seorang bayar zakat fitrah? Zakat fitrah sudah boleh dibayarkan ketika masuk 1 Ramadan. Sudah jaiz, sudah boleh. Kapan sudah masuk malam 1 Ramadan, sudah wajib untuk sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Artinya kalau dia bayarkan sudah syah di situ. Kenapa boleh mengeluarkan zakat fitrah dari hari pertama Ramadan? Kenapa?
Karena kaidah fikhiyahnya, dalam kaidah fikhiyah disebutkan semua ibadah harta, ibadah maliyah lahu sababan, yang memiliki dua sebab, maka boleh mengerjakan ketika salah satu sebabnya sudah terwujud. Jelas? Kullu ibadatin maliyah laha sababan yajuzu taqdimuha ala ahadis sababain. Semua ibadah harta yang memiliki dua sebab, maka boleh mendahulukannya, mengerjakannya lebih dahulu setelah terpenuhinya salah satu sebab. Tidak perlu tunggu dua-duanya. Semua ibadah harta yang memiliki dua sebab, maka boleh mendahulukannya dari salah satu sebabnya. Saya kasih contoh. Ada seorang mengatakan, demi Allah saya bersumpah saya tidak akan makan bakso, ya, misalnya. Sudah sampai sini? Baik, sekarang kapan dia wajib bayar kafarah sumpah? Kafarah sumpah itu sebabnya ada dua. Yang pertama sumpah itu sendiri, dan yang kedua melanggar sumpah, itu sebabnya. Kapan ada orang sudah bersumpah, kemudian yang kedua melanggar sumpahnya, maka wajib ibadah harta berupa apa? Kafarat. Sampai sini? Nah, sekarang ada seorang mengatakan, wah, tidak kuat saya sumpahnya, saya mau makan bakso. Sampai sini? Nah, apakah kafarat dia bayarkan setelah makan bakso atau sebelum makan bakso? Dia bayar dulu kafarah baru makan bakso, atau dia langgar dulu, dia makan bakso dulu baru bayar kafarah? Yang mana? Idealnya normalnya adalah makan bakso dulu, dia langgar dulu baru bayar kafarat. Tapi boleh juga, sudah saya mau makan bakso sebentar, bayar memang kafarah, baru apa? Makan bakso. Kenapa? Karena ini adalah ibadah maliyah yang punya dua sebab. Sebab yang pertama sumpah, sebab yang kedua melanggar sumpah. Sekarang satu sebabnya sudah terwujud, yaitu apa? Dia sudah bersumpah. Tinggal menunggu sebab yang kedua, yaitu dia batalkan. Boleh mendahulukan ibadah di tengah-tengahnya, ibadah harta. Kapan salah satu sebab sudah terwujud, maka boleh apa? Sudah boleh mengerjakan ibadah harta tersebut, walaupun sebab yang kedua belum terwujud. Contoh, zakat uang saya jatuhnya bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Tapi saya mau bayar di bulan Ramadan. Belum tiba haulnya, tapi saya mau bayar. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena keluar zakat syarat sebabnya ada dua, haul dan nisab. Sekarang harta saya sudah nisab, tinggal haulnya belum, boleh saya bayar di situ. Kenapa? Karena salah satu sebab sudah terwujud. Nah, sekarang kita lihat zakat fitrah, apa sebabnya? Mendapati bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Nah, sekarang ketika sudah masuk Ramadan, berarti sudah terpenuhi satu sebab, maka sudah boleh mendahulukannya sebelum masuk sebab yang kedua, yaitu bulan Syawal. Sampai sini? Karena itulah zakat fitrah boleh dikeluarkan dari hari pertama Ramadan. Kenapa? Karena sebab pertama yang sudah terwujud, yaitu dia hidup di bulan Ramadan. Tinggal sebab yang kedua nunggu, yaitu hidup di malam Syawal. Jadi jaiz, hukumnya boleh mengeluarkan zakat fitrah dari hari pertama Ramadan. Yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib di sini maksudnya bukan wajib dikeluarkan di situ, bukan. Tapi maksudnya kewajiban itu nanti mengenai seorang ketika waktu ini. Yaitu apa waktu wajibnya? Malam 1 Syawal. Siapapun yang hidup di malam 1 Syawal, wajib keluar zakat fitrah karena sudah memenuhi dua syarat, dua sebab tadi. Sebelum itu belum wajib dia. Tapi ketika dia hidup malam 1 Syawal, sudah jadi wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan salah paham ya. Ketika dikatakan waktu wajib, bukan maksudnya wajib dikeluarkan pada waktu itu, bukan. Tapi maksudnya di waktu itu dia sudah wajib bayar zakat fitrah. Waktu wajib bayar zakat fitrah adalah Lailatul Id, malam apa? Malam takbiran, malam Id. Sudah apa? Itu waktu wajibnya bayar zakat fitrah. Jadi waktu jaiznya, waktu jawaznya bolehnya membayar zakat fitrah dari hari pertama Ramadan. Waktu wajibnya di malam takbiran. Waktu yang nadab atau mandub, waktu yang disunnahkan, ini yang paling besar pahalanya, yaitu setelah sholat subuh di 1 Syawal sampai khatib naik sampai imam memulai sholat.
setelah sholat subuh sampai imam memulai sholat Idul Fitri. Ini waktu mandubnya, waktu yang mustahab, yang dianjurkan. Waktu makruh, karohah. Waktu makruh membayar zakat fitrah adalah setelah sholat id sampai hari itu selesai, sampai maghrib, itu waktu karohah. Setelah sholat id sampai apa? Matahari terbenam. Misalnya ada orang belum sempat bayar zakat fitrah, ya, sudah mau sholat Idul Fitri. Setelah selesai sholat Idul Fitri, dia baru pergi ambil berasnya, dia kasih ke orang. Nah, ini makruh. Tetap syah ya, semuanya syah, cuman makruh. Kenapa dikatakan syah? Karena ini masih 1 Syawal. Zakat kan terkait dengan apa? Syawal, terkait dengan 1 Syawal. Ini masih tanggal 1 Syawal, belum maghrib, masih Syawal, maka waktunya masih ada. Ya. Jadi zakat fitrah ini ibadah yang waktunya muassa, lebar waktunya. Das paling awalnya adalah mulai dari malam 1 dari Ramadan sampai 1 Syawal. Ya. Jadi waktu makruh adalah setelah sholat id sampai maghrib. Waktu haram adalah setelah maghrib. Ya, ini sudah masuk malam 2 Syawal. Itu haram. Haram mengeluarkan zakat fitrah di situ, tapi tetap wajib. Perhatikan, tetap wajib dia keluarkan, tapi haram di situ. Kalau ada orang sengaja mengundurkan sampai situ, haram. Tapi tetap wajib dia keluarkan dan tetap syah. Cuman hitungannya kodok, bukan ada. Ya, sama seperti ada orang sholat di luar waktu. Setelah habis waktu baru sholat, syah tidak? Ya syah, cuman dihitung apa? Kodok, bukan ada. Kodok. Sama seperti zakat mal, haulnya bulan Ramadan, tapi dia bayar 2 bulan berikutnya, berdosa? Hah? Berdosa karena sudah masuk haul dia tidak bayar. Cuman apa? Tetap wajib dia bayar dan zakatnya syah, cuman terhitung apa? Kodok. Terhitung kodok. Jadi bukan mentang-mentang, wah sudah lewat haulnya bulan ini, sudah saya tidak perlu keluarkan zakat fitrah karena sudah lewat waktunya. Enggak, tetap wajib keluarkan, cuma terhitung kodok. Sama seperti zakat fitrah, kamu tidak bayar hari pertama, malam kedua Syawal baru kamu bayar, kamu berdosa kalau tanpa uzur. Ingat, tanpa uzur berdosa. Cuman wajib kamu keluarkan. Apakah hukumnya syah? Syah, tapi terhitung apa? Kodok, bukan adaan, karena sudah di luar waktu. Tentu saja kalau ada uzur tidak berdosa. Kalau ada uzur, misalnya dia bilang dia punya piutang sama orang, ada orang pinjam uangnya. Wah, ini sudah malam lebaran ini, saya mau keluarkan zakat fitrah. Dia telepon orangnya, kembalikan dulu, bayar dulu utangmu, saya mau bayar zakat fitrah. Katanya, kata orang itu, iya, sebentar malam saya bawakan, masih sempat beli beras. Atau sebentar malam saya bawakan, sekalian saya belikan beras, ya, saya belikan beras, uang itu baru saya langsung bawakan. Iya, qadarullah, dia tunggu-tunggu. Kadarlah orangnya nggak datang-datang karena apa namanya, faktor satu dan hal tidak datang. Datangnya besok malamnya, malam 2 Syawal. Ini seperti ini tidak berdosa. Tetap dia keluarkan, walaupun terhitung terhitung kodok, tapi dia tidak berdosa karena ada uzur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan kitab zakah. Walillahil hamd. Pembahasan terakhir, kedua pembahasan terakhir tentang puasa, kemudian tentang haid dan nifas. Naktabi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.